Harry Kane jadi top skor sepanjang masa timnas Inggris. Harry Kane berhasil mencetakkan gol pembuka dalam kemenangan 2-0 Inggris atas Ukraina. Dua gol kemenangan Inggris atas Ukraina tersebut semuanya tercipta di babak yang pertama, masing-masing lewat aksi dari Harry Kane dan juga Bukayo Saka. Dua gol dalam dua pertandingan terakhir menjadi bukti produktivitas Harry Kane untuk timnas Inggris. Dengan dua golnya di dua laga tersebut, Harry Kane kini telah membungkus 55 gol untuk timnas Inggris, dan dia telah melewati catatan Wayne Rooney yang berhasil mencetakkan 53 gol. Terlebih Harry Kane meraih jumlah gol tersebut dalam total pertandingan yang lebih sedikit. Dia telah menempuh total 82 laga untuk The Three Lions. Italia akhirnya bisa menang. Italia menang dengan skor 2-0 atas Malta. Dua gol kemenangan Italia semuanya tercipta di babak yang pertama, masing-masing lewat aksi dari Matteo Retegui dan juga Matteo Pessina. Berkat hasil ini, Italia berhak naik ke peringkat kedua klasemen grup C dengan koleksi 3 poin dalam ajang kualifikasi Euro 2024. Ronaldo bantu Portugal bantai Luxembourg. Portugal membungkam Luxembourg tanpa ampun dalam laga matchday kedua grup C kualifikasi Euro 2024. Tim Selecao das Guinas menang dengan setengah lusin gol alias 6-0. Kali ini 6 pesta gol Portugal disumbangkan masing-masing oleh Ronaldo yang mencetakkan 2 gol, Joao Felix, Bernardo Silva, Otavio dan juga Rafael Leao. Luxembourg tidak bisa menunjukkan perlawanan yang berarti. Kemenangan ini menjaga laju sempurna Portugal yang berhasil meraih 6 poin dalam dua laga perdana di grup C kualifikasi Euro. Matteo Retegui langsung gacor di timnas Italia. Matteo Retegui langsung mencari perhatian meski baru 2 kali memperkuat timnas Italia. Pemain naturalisasi tersebut kini kembali mencetakkan gol. Retegui merupakan pemain naturalisasi yang dipanggil oleh Mancini untuk memperkuat timnas Italia dalam ajang kualifikasi Euro 2024. Langkah ini diambil oleh Roberto Mancini karena menilai Italia krisis pemain di lini depan. Retegui merupakan pemain kelahiran Argentina yang kini memperkuat Tigre. Penyerang berusia 23 tahun tersebut punya darah Italia dari kakeknya. Masih sakit hati, Benzema telah diberi penghormatan timnas Prancis. Karim Benzema kabarnya masih sakit hati dengan timnas Prancis. Sampai diberi penghormatan, striker Real Madrid tersebut kini resmi menolaknya. Dilansir oleh Daily Mail Prancis, awalnya berencana memberikan semacam tribut kepada Benzema yang baru saja memutuskan pensiun dari timnas Prancis. Namun Benzema ternyata menolaknya. Penyerang 35 tahun tersebut mengirim email kepada Federasi Sepak Bola Prancis yang isinya bahwa ia tidak bersedia untuk mendapatkan tribut tersebut. Sikap Benzema ini disebut karena masih kesal dengan Didier Deschamps. Pelatih timnas Prancis itu mencoretnya sebelum Piala Dunia 2022 karena cedera, yang menurut Benzema hanya cuma masalah ringan. Baru debut, Joselu langsung cetak brace untuk timnas Spanyol. Penampilan impresif Joselu di La Liga jelas langsung menarik perhatian. Pemain Spanyol yang kini berusia 32 tahun tersebut untuk pertama kalinya menerima panggilan untuk memperkuat timnas Spanyol. Dan kepercayaan dari Luis de la Fuente pun terbayar lunas di laga tersebut. Debut manis ini jelas membuat Joselu semakin percaya diri. Dengan usianya yang sudah matang, Joselu yakin bisa mengemban tugas sebagai pemain kunci bagi La Furia Roja untuk beberapa waktu ke depan. Jude Bellingham berharap bisa jadi kapten masa depan timnas Inggris. Wonderkid Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham mengatakan jika dirinya memiliki mimpi untuk menjadi kapten timnas Inggris di masa mendatang. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Jude Bellingham tercatat sudah 23 kali membela The Three Lions. Dengan mayoritas pemain yang kini sudah di angka kepala 3, kini hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Bellingham menjabat sebagai kapten anyar The Three Lions.
Anthony Elanga frustasi dengan situasinya di Manchester United. Winger muda Manchester United Anthony Elanga mengaku frustasi karena kurang menit bermain. Pesepak bola asal Swedia itu memang tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain untuk Setan Merah di bawah kepemimpinan dari Erik ten Hag. Elanga baru dimainkan total 24 kali dalam total 672 menit, atau rata-rata ia hanya berlaga selama 28 menit per pertandingan. Manchester City tanpa Haaland dan Phil Foden ketika bertemu dengan Liverpool. Manchester City besar kemungkinan tidak bisa tampil tanpa Erling Haaland dan juga Phil Foden di laga kontra Liverpool di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Duo andalan lini depan tersebut mengalami cedera di jeda internasional. Liverpool dipastikan juga bakal mati-matian pada laga tersebut, mengingat mereka butuh poin sebanyak mungkin di sisa musim ini demi bisa naik ke posisi 4 atau ke zona Liga Champion. Raphael Varane buka peluang pensiun di Manchester United. Bek top Prancis yakni Raphael Varane sedang mengarungi musim keduanya bersama Manchester United. Raphael Varane mengumumkan dirinya kemungkinan pensiun di sana. Kontrak Raphael Varane di Old Trafford akan habis di musim panas 2025, yang berarti di usianya yang baru menginjak 32 tahun. Jika Varane mampu menjaga kebugarannya, bukan tidak mungkin dia masih memiliki beberapa tahun lagi untuk bermain di level yang tertinggi. Varane mengatakan tidak akan pindah klub yang berbeda di sisa karirnya. Varane mencoret comeback-nya ke Real Madrid sembari membuka kans untuk pensiun di Manchester United atau klub pertamanya di Prancis yakni Lens. 4 pemain Barcelona disebut tak ingin Lionel Messi kembali ke Camp Nou. Kabar kembalinya Lionel Messi ke Camp Nou tak membuat semua pihak senang. Dikabarkan ada beberapa pemain yang tak setuju akan hal tersebut. Nama Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Ansu Fati hingga Marc-Andre ter Stegen dikabarkan oleh El Nacional menentang ide untuk memulangkan Lionel Messi. Dalam kabar itu Lewandowski menegaskan hasrat untuk menjadi bintang utama bagi tim Katalan. Manchester City tawarkan Haaland kenaikan gaji hingga 9,3 miliar rupiah per pekan. Manchester City disebut oleh The Sun menyikapi manuver transfer dari Real Madrid yang dengan menawarkan perpanjangan kontrak baru kepada Haaland sekaligus menaikkan gaji yang sangat signifikan. Disebutkan bahwa kubu The Citizen bersedia memberi kenaikan gaji mencapai 500.000 pounds per pekannya atau setara dengan 9,3 miliar rupiah yang sebelumnya dikantongi oleh Haaland, yakni sebesar 375.000 pounds per pekan atau sekitar 7 miliar rupiah per pekan. Gaji Haaland sendiri sebetulnya sudah tercatat sebagai yang terbesar di Liga Inggris saat ini. Jika ditambah lagi, maka Haaland bisa dipastikan menjadi satu-satunya pemain dengan gaji tertinggi tanpa pesaing. Tak tertarik dengan Tottenham, Roberto De Zerbi pilih bertahan di Brighton. Tak tertarik dengan Tottenham, Roberto De Zerbi pilih bertahan di Brighton. Pelatih asal Italia tersebut tidak tertarik untuk menunggangi klub asal London Utara tersebut. Talksport melaporkan bahwa Roberto De Zerbi lebih cenderung menolak daripada menerima tawaran dari Tottenham tersebut untuk menjadi manajer permanen mereka yang baru. Presiden CBF akui tertarik kepada Ancelotti. Brasil semakin belak-belakan soal ketertarikannya kepada Carlo Ancelotti, dan Presiden Federasi Sepak Bola Brasil yakni Ednaldo Rodrigues tak menampik akan hal tersebut. Brasil sedang mencari pelatih baru usai Tite mundur setelah gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin, dan Ancelotti pun kini disebut-sebut masuk bursa calon pelatih Brasil yang baru. Pemain-pemain Brasil seperti Casemiro, Vinicius, Eder Militao dan juga Ederson bahkan sudah membahas peluang kedatangan dari Carlo Ancelotti. Mereka berharap spekulasi soal pelatih baru Brasil segera menemukan jawabannya. Kedatangan Ancelotti tak cuma jadi pembicaraan para pemain Brasil. Supporter Brasil juga mengharapkan mantan pelatih dari AC Milan tersebut.
Tottenham dan Antonio Conte resmi berpisah. Klub Liga Inggris yakni Tottenham mengumumkan perpisahannya dengan Antonio Conte. Pria asal Italia tersebut resmi tak lagi menjabat sebagai manajer dari Spurs. Dan Tottenham untuk sementara akan dipimpin oleh Christian Stanley dengan Ryan Mason sebagai asistennya. Dan seperti yang diberitakan sebelumnya, Conte menyindir bos Tottenham Spurs yakni Daniel Levy dan juga kegagalan dari The Lillywhite mengakhiri puasa gelar dalam beberapa tahun terakhir. Segera tinggalkan Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain ditaksir oleh Newcastle United. Segera tinggalkan Liverpool, Chamberlain dikabarkan akan bergabung dengan klub Liga Inggris lainnya yakni Newcastle United. Newcastle dilaporkan menjadi salah satu dari 3 klub Inggris yang tertarik mengontrak gelandang milik Liverpool tersebut. Kontrak Chamberlain akan berakhir pada Juni mendatang dan dia dilaporkan akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer. PSG siap amankan the next Paul Pogba. Dilansir oleh Calcio Mercato, PSG sepertinya akan mengalahkan Juventus dalam perburuan talenta muda Benfica yakni Cherndor yang kerap disebut sebagai the next Paul Pogba. Diketahui Cherndor sudah bermain sebanyak 23 kali bersama Benfica sejauh ini dan berhasil mengoleksi 4 gol. Harga murah, Manchester United siap boyong David Fratesi. Dilansir Goal Internasional kini melaporkan bahwa pihak Manchester United kini memantau perkembangan dari pemain Sassuolo yakni David Fratesi. Pemain yang berpaspor Italia itu pun sekarang sudah mengumpulkan 6 gol dari total 27 pertandingan di kompetisi domestik. Dan berkat kontribusinya tersebut, Setan Merah kini nampak merasa jika Fratesi adalah salah satu pemain yang cocok untuk mengemban sisi ofensif skuad asuhan dari Erik ten Hag. Dikabarkan Setan Merah siap menebus clause rilis dari Fratesi yang harganya masih murah yakni sekitar 22 juta euro. Dan Manchester United tentu saja punya keuntungan besar dalam upaya membujuknya untuk bisa mendarat di Old Trafford dengan menjanjikan bermain di kompetisi Eropa secara konsisten. Cari pengganti Benzema, Real Madrid lirik Gabriel Jesus dari Arsenal. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk menjadikan striker Arsenal yakni Gabriel Jesus sebagai pengganti dari Karim Benzema. Dilansir oleh Defensa Central, laporan itu menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu dinilai cocok sebagai pemain pengganti jangka panjang bagi Benzema. Keinginan Real Madrid untuk bisa mendatangkan Gabriel Jesus tampaknya akan mendapatkan perlawanan dari Arsenal. Ada kemungkinan besar mereka tak melepasnya dalam waktu yang dekat. Julian Nagelsmann buka pintu untuk melatih Tottenham Hotspur. Kabar menarik datang dari mantan pelatih Bayern Munchen yakni Julian Nagelsmann yang dikabarkan membuka pintu melatih Tottenham Hotspur. Dilansir oleh Sky Sport, Nagelsmann sendiri memang saat ini terbuka untuk melatih tim manapun dan tertarik dengan cabutnya Antonio Conte dari skuad Tottenham Hotspur. Dan maka kini kemungkinan sang pelatih untuk mengisi posisi manajer di Spurs semakin besar. Yang cukup menarik, Spurs sendiri dikabarkan sudah tertarik dengan Nagelsmann sejak tahun 2021 yang lalu, dan dengan dipecatnya Antonio Conte dan juga Nagelsmann dari Bayern Munchen, maka peluang untuk Spurs untuk bisa mengamankan pelatih asal Jerman tersebut kini semakin besar. Persija resmi perpanjang kontrak dari Thomas Doll. Meski belum mampu mempersembahkan juara pada musim pertamanya, manajemen Persija tetap menaruh kepercayaan penuh kepada sosok Thomas Doll. Buktinya kontrak pelatih berkebangsaan Jerman tersebut kini diperpanjang hingga tahun 2025 nanti. Thomas Doll dinilai bisa memberikan dampak positif untuk sistem permainan tim. Alhasil manajemen tak ragu untuk memastikan bahwa dirinya akan tetap menangani Macan Kemayoran hingga 2 musim mendatang.